Selamat pagi, perkenalkan, saya Gede Agung Brahmana Suryanegara dari kelas E 4102. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar manajemen proyek yang berjudul monitoring bisnis. Di sini saya akan menjelaskan eh, topik bahasan yaitu time dan HRD berdasarkan proyek yang sudah kami kerjakan. Time. Time atau penjadwalan merupakan suatu hal yang penting dalam proyek. Penjadwalan dapat menentukan durasi proyek dari awal hingga selesai dan aktiviti yang ada pada proyek. Selain itu, dengan adanya penjadwalan, ini dapat mengetahui waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu proyek dan dengan adanya penjadwalan ini dapat menentukan cost yang dibutuhkan dalam suatu proyek. Tujuan dari time ini yaitu membuat jadwal proyek yang realistis yang akan menjadi dasar pengawasan berjalannya suatu proyek. Dalam penjadwalan ini, kelompok kami menggunakan Gantt chart sebagai tools dalam membuat jadwal. Gantt chart adalah penggambaran grafis dari jadwal proyek. Dengan menggunakan Gantt chart ini, dapat membantu project manager dalam menjadwalkan, mengelola, memantau tugas dan sumber daya tertentu dalam suatu proyek, mengkomunikasikan status atau rencana proyek, dan juga membantu memastikan proyek tetap pada jalurnya. Ini merupakan Gantt chart dari kelompok kami yaitu monitoring bisnis, di mana pada proyek yang kami kerjakan ini berlangsung selama 4 bulan, dari tanggal 25 bulan 9 tahun 2020 hingga 25 bulan 1 tahun 2021. Pada Gantt chart ini terdapat activity, durasi, tanggal mulai, tanggal selesai, penanggung jawab, dan sebelah kanan terdapat grafik yang menandakan penanggung jawab dari tanggal mulainya proyek hingga proyek berakhir. Nah, kita ambil contoh pada activity initiation terdapat identifikasi stakeholder, di mana stakeholder menentukan key stakeholder dari internal ataupun eksternal yang berlangsung selama 2 hari dari tanggal 25 hingga tanggal 26 bulan 9 tahun 2020, penanggung jawabnya project manager. Selain itu, pada tahap activity initiation itu terdapat pembuatan projection, pembuatan project proposal selama 2 hari, pembuatan project charter selama 2 hari, kick off meeting and review selama 2 hari. Di sini terdapat penanggung jawabnya masing-masing berdasarkan bidang dan tugasnya, di mana pada proyeknya ini terdapat ada 5 tim, yaitu project manager, sistem analis, business analis, programmer, UI UX, dan designer. Kita lanjut ke planning. Nah, pada planning ini terdapat activity lainnya yaitu membuat project management plan selama 2 hari yang ditanggungjawabkan oleh project manager, mendefinisikan requirement selama 5 hari, dipegang tanggung jawabnya oleh sistem analis, mendefinisikan fungsionalitas selama 2 hari, penanggung jawabnya sistem analis, technical review, di mana pada technical review ini karena masih umum kita breakdown lagi sehingga breakdown itu ada analisis dan desain use case diagram selama 10 hari tanggung jawabnya programmer, selanjutnya desain database selama 10 hari penanggung jawabnya sistem analis, desain UI UX selama 5 hari penanggung jawabnya UI UX designer, pembuatan prototype software selama 11 hari penanggung jawabnya UI UX designer. Di mana milestone dari planning ini yaitu pembuatan prototype software, di mana berarti menandakan berakhirnya suatu activity tersebut. Nah, lanjut pada activity construction, di mana pada construction ini terdapat quality assurance selama 3 hari, penanggung jawabnya sistem analis, ada testing software selama 16 hari, penanggung jawabnya programmer, di mana pada testing software ini kita breakdown kembali oleh kelompok kami, yaitu ada unit testing, integration testing, system testing, acceptance testing, regression testing, di mana saya akan menjelaskan yang unit testing terlebih dahulu. Unit testing merupakan melakukan pengujian bagian atau komponen yang berada di dalam sebuah sistem yang berlangsung selama 4 hari dilakukan oleh programmer. Selanjutnya ada integration testing, melakukan pengujian terhadap interaksi dan interface antara dua sistem selama 4 hari dilakukan oleh programmer.
Ada sistem testing, melakukan pengujian terhadap sebuah sistem dari awal sampai akhir sehingga alur sistem dari aplikasi tersebut dapat diuji sehingga user dapat menikmati aplikasi tersebut dengan nyaman selama 4 hari oleh programmer, dan lainnya seperti acceptance testing dan regression testing. Terus ada maintain software, di mana kita breakdown juga ada predict maintenance sama predictive maintenance, dan ada quality control, pembuatan user manual, dan deploy server. Nah, pada tahap closing ini terdapat activity membuat laporan dokumentasi proyek selama 2 hari, yang penanggung jawabnya itu sistem analis, presentasi final proyek selama 1 hari, penanggung jawabnya project manager, launching produk selama 3 hari, penanggung jawabnya project manager, handover produk selama 1 hari, penanggung jawabnya project manager, dan project selesai selama 1 hari, penanggung jawabnya project manager. Sehingga dari berdasarkan Gantt ini dapat memudahkan project manager untuk memantau proyeknya, berlangsungnya suatu proyek dari awal hingga akhir, sehingga dapat meminimalisir kesalahan yang terjadi. Pada tahap closing ini, milestone-nya sendiri proyek selesai. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan HRD, di mana HRD merupakan proses mengorganisasikan dan mengelola atau menempatkan orang-orang yang terlibat dalam proyek sehingga orang tersebut dapat dimanfaatkan potensinya secara efektif dan efisien. Di mana HRD ini terdapat 3 dokumen pendukung, yaitu seperti OBS, RACI, dan histogram. OBS adalah daftar orang-orang yang atau manajer-manajer yang bertanggung jawab pada sebuah proyek maupun orang-orang yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan proyek. Sedangkan RACI adalah menggambarkan peran berbagai pihak dalam menyelesaikan atau menjalankan suatu pekerjaan. Sedangkan histogram adalah bagan kolom yang menunjukkan jumlah sumber daya yang ditugaskan dalam proyek pada kerangka waktu. Ini merupakan beberapa contoh sekilas tentang histogram, OBS, dan RACI secara garis besarnya. Nah, di sini ada histogram, di mana pembuatan histogram ini berdasarkan Gantt chart. Pada bulan September terlihat tenaga siapa aja yang bekerja, terdapat business analyst, project manager, dan system analyst. Pada bulan Oktober terdapat project manager, system analyst, UX designer, dan programmer. Pada bulan November terdapat UX designer dan programmer. Dan pada bulan Desember terdapat project manager, system analyst, dan programmer. Dan di bulan Januari, di bulan terakhirnya proyek, terdapat project manager, system analyst, dan programmer. Di sini pada OBS juga sama seperti histogram, pada identifikasi stakeholder seperti siapa penanggung jawab pada penugasan tersebut, pada activity tersebut, seperti identifikasi stakeholder terdapat project manager, pembuatan projection system analyst, pembuatan proposal business analyst, pembuatan charter business analyst, seperti itu. Selanjutnya RACI, di mana RACI ini merupakan R-nya sendiri ada responsible, orang yang melakukan suatu kegiatan atau melakukan pekerjaan secara langsung. A-nya itu accountable, orang yang akhirnya bertanggung jawab dan memiliki otoritas untuk memutuskan suatu perkara. Konsult, C-nya itu konsult, orang yang diperlukan sarannya dan berkontribusi akan kegiatan tersebut, atau sebagai pihak yang menjadi support dalam pengerjaan proses pekerjaan. I-nya itu inform, orang yang perlu tahu hasil dari suatu pekerjaan yang sudah dilakukan. Di sini contohnya seperti identifikasi stakeholder, project manager sebagai R, business analyst sebagai A, system analyst sebagai C-nya, UX designer sebagai I-nya, programmer sebagai I-nya. Secara umum seperti ini metodologinya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan selamat pagi.